Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5. Kami di sini ingin mempresentasikan tentang informa consent dan informa choice dalam layanan kesehatan dan fisioterapi. Nah, sebelumnya perkenalkan saya Ilham Toha Mustafa dengan NIM P272260230235 dan teman-teman saya silahkan. Perkenalkan, nama saya Intan Fatiatur Rahmadian, NIM P272260230226. Perkenalkan, nama saya Irma Yunita Sari dengan NIM 027. Perkenalkan, nama saya Ivan Raymond Christian dengan NIM P2722602308. Nama saya Jova Febrian Putra dengan NIM P2722602330. Perkenalkan, nama saya Karista Dinda Prabowo dengan NIM P031. Baik, semuanya sudah memperkenalkan diri. Lanjut saja kita langsung ke materinya. Dipersilahkan pemateri yang pertama. Latar belakang. Dalam praktek pelayanan kesehatan termasuk fisioterapi, hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas, lengkap, dan jujur mengenai tindakan medis yang akan dilakukan merupakan bagian esensi dan etika dan hukum kedokteran. Konsep informasi consent atau persetujuan berdasarkan informasi dan information choice atau pilihan berdasarkan informasi menjadi landasan penting dalam hubungan terapeutik antara fisioterapi dan pasien. Dalam konteks fisioterapi, penerapan kedua prinsip ini seringkali dihadapkan pada tantangan seperti kurangnya pemahaman pasien terhadap terminologi medis, keterbatasan waktu konsultasi, hingga kurangnya pelatihan komunikasi bagi tenaga fisioterapi. Padahal, kegagalan dalam menyampaikan informasi secara tepat dapat berujung pada pelanggaran etik, konflik, bahkan tuntutan hukum. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai konsep dan implementasi informasi consent serta informasi choice sangat penting untuk memastikan perlindungan hak pasien, meningkatkan kualitas pelayanan, dan memperkuat kepercayaan dalam hubungan terapis pasien. Selanjutnya, ada tujuan pedoman. Yang pertama, memahami informasi yang relevan mengenai tindakan medis atau penelitian. Yang kedua, ada menyetujui secara sukarelawan tanpa paksaan. Yang ketiga, diberi kesempatan bertanya dan menolak jika tidak setuju. Selanjutnya ada ruang lingkup. Yang pertama ada memberikan informasi yang lengkap. Yang kedua ada keterlibatan pasien dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga ada etika dan profesionalisme tenaga kesehatan. Keempat ada dokumentasi dan kepatuhan terhadap regulasi. Yang terakhir ada dasar hukum dan regulasi. Di sini dasar hukumnya ada yang pertama ada UU nomor 17 tahun 2023, yang kedua ada Permenkes tentang hak pasien, dan yang terakhir ada etika profesi dan kode etik fisioterapi. Selanjutnya adalah pengertian dari informed consent dan informed choice. Pengertian dari informed consent adalah persetujuan pasien terhadap tindakan medis oleh tenaga kesehatan setelah mendapatkan informasi yang jelas dan dipahami. Persetujuan ini harus diberikan secara sadar, bebas, dan rasional. Penekanan penting ada yang pada pemahaman pasien terhadap informasi yang diberikan, bukan hanya penyampaiannya oleh tenaga medis. Selanjutnya, pengertian dari informed choice yaitu proses pemberian informasi secara jelas kepada pasien mengenai tindakan, termasuk tujuan, prosedur, resiko, alternatif, dan biaya, agar pasien dapat membuat keputusan sendiri. Tujuannya yaitu untuk mendorong pasien aktif memilih asuhan yang sesuai dengan kebutuhannya. Selanjutnya adalah perbedaan informed consent dan informed choice. Ada perbedaan utama yaitu fokus. Fokus pada informed consent adalah persetujuan pasien setelah mendapatkan informasi. Pada informed choice, fokus pada partisipasi aktif pasien dalam memilih perawatan.
Selanjutnya tujuan. Tujuan dari informed consent yaitu legalitas tindakan medis. Tujuan dari informed choice yaitu otonomi dan preferensi pasien. Selanjutnya peran pasien. Peran pasien pada informed consent yaitu pasif, menerima informasi dan menyetujuinya. Lalu untuk peran pasien pada informed choice yaitu aktif. Aktif memilih berdasarkan informasi dan nilai pribadi. Lalu untuk aspek selanjutnya adalah alternatif. Pada informed consent tidak selalu ditekankan. Untuk alternatif pada informed choice yaitu wajib ada pilihan yang bisa dibandingkan. Selanjutnya prinsip dasar autonomi dan keterbukaan. Autonomi sendiri adalah hak individu untuk menentukan apa yang terjadi pada tubuh mereka dan berpartisipasi dalam keputusan medis. Tujuannya yaitu untuk memberdayakan pasien agar terlibat dalam diagnosa dan pengobatan. Selanjutnya adalah keterbukaan. Pengertian dari keterbukaan sendiri adalah hak pasien untuk mendapatkan informasi yang jelas, relevan, dan mudah dipahami tentang kondisi dan perawatan medisnya. Nah, manfaat dari keterbukaan ini adalah meningkatkan partisipasi aktif pasien dalam pengembalian keputusan. Yang kedua, meningkatkan kepuasan dan kualitas layanan kesehatan. Selanjutnya adalah bentuk persetujuan. Pada problem yang pertama, implicit consent atau persetujuan dianggap diberikan, yaitu persetujuan yang tidak dinyatakan secara langsung, tetapi dapat disimpulkan dari tindakan atau isyarat pasien. Situasi umumnya, kondisi normal atau keadaan darurat atau emergensi. Implicit consent yaitu persetujuan dianggap diberikan. Problem yang kedua yaitu explicit consent atau persetujuan dinyatakan. Definisinya adalah persetujuan yang secara eksplisit dinyatakan baik secara lisan maupun tertulis. Diterapkan pada tindakan medis yang bersifat invasif dan mengandung resiko. Kapan informed consent diperlukan? 1. Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi, contohnya seperti operasi, anestesi umum, kemoterapi, dan prosedur invasif lainnya. Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis dari pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan lengkap. 2. Penelitian kesehatan yang melibatkan manusia. Setiap penelitian yang melibatkan subjek manusia mendapatkan informed consent dari peserta penelitian. 3. Pengambilan data atau sampel biologis untuk tujuan riset, misalnya pengambilan darah, jaringan, atau data rekam medis untuk penelitian. 4. Tindakan dapat mempengaruhi privasi atau kerahasiaan, seperti penggunaan data medis pasien untuk publikasi atau pelatihan. 5. Pemberian terapi, eksperimen, atau alternatif, termasuk pengobatan yang belum standar atau penggunaan obat di luar indikasi resmi off-label. Prosedur pemberian informasi kepada pasien. Prosedur pemberian informasi kepada pasien yang merupakan bagian utama dari proses informed consent harus dilakukan secara sistematis, jelas, dan etis. Tujuannya agar pasien memahami tindakan medis yang akan dijalani serta dapat membuat keputusan secara sadar dan sukarela. Prosedur pemberian informasi kepada pasien berdasarkan Permenkes nomor 290, Menkes per 3 2008 dan Undang-Undang nomor 96 tahun 2009 tentang kesehatan. Prosedurnya meliputi 1. Penjelasan oleh tenaga kesehatan, 2. Isi informasi yang disampaikan, 3. Cara penyampaian informasi, 4. Verifikasi pemahaman pasien, 5. Dokumentasi. Elemen yang harus disampaikan. 1. Diagnosis dan kondisi. Pasien harus diberitahu tentang kondisi medis yang dialaminya berdasarkan hasil pemeriksaan medis yang telah dilakukan. 2. Tujuan tindakan. Tujuan dari tindakan medis atau prosedur yang akan dilakukan harus dijelaskan dengan jelas.
Ketiga, risiko dan komplikasi, termasuk efek samping, kemungkinan komplikasi, serta risiko yang dapat timbul akibat tindakan tersebut. 4. Alternatif terapi. Harus dijelaskan pilihan lain selain tindakan yang disarankan, termasuk jika pasien memilih tidak dilakukan tindakan apapun. Yang kelima, hak untuk menolak. Pasien berhak menolak tindakan medis dan berhak atas informasi mengenai konsekuensinya. Dokumentasi informed consent. Dokumentasi informed consent adalah proses pencatatan persetujuan pasien terhadap tindakan medis tertentu setelah diberikan penjelasan secara lengkap dan jelas oleh tenaga medis. Dokumentasi ini penting sebagai bukti hukum dan etika dalam pelayanan kesehatan. Berikut dokumentasi informed consent. 1. Tertulis dan ditandatangani. 2. Disimpan dalam rekam medis. Perlindungan hukum dan etik. 1. Perlindungan hukum informed consent. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 56 Ayat 1, yang berbunyi setiap orang berhak menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap. Perlindungan diberikan kepada pasien untuk membuat keputusan medis secara sadar dan sukarela. Yang kedua, Permenkes nomor 290 Menkes per 3 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran, menetapkan kewajiban tenaga kesehatan untuk memberikan informasi lengkap dan memperoleh persetujuan dari pasien, khususnya untuk tindakan berisiko tinggi. Pasal 3 sampai dengan 6 menjelaskan bentuk persetujuan dan kondisi darurat yang dapat menggugurkan kewajiban tertulis. Yang ketiga, KUH Perdata dan KUHP. Dalam konteks hukum perdata, tindakan medis tanpa informed consent dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum PMH menurut pasal 1365 KUH Perdata. Dalam konteks hukum pidana, tindakan medis tanpa izin pasien dapat masuk ke pasal 351 KUHP penganiayaan. Perlindungan etik informed consent. Yang pertama, Kode Etik Kedokteran Indonesia Kode K pasal 11 yang berbunyi setiap dokter wajib memberikan informasi yang jujur dan memadai kepada pasien mengenai diagnosis, tata cara tindakan, tujuan, resiko, dan alternatif tindakan. Yang kedua, prinsip biotika yang mendukung informasi consent, yaitu otonomi, hak pasien menentukan keputusan atas tubuhnya. Non-maleficence, menghindari tindakan yang membahayakan pasien. Beneficence, tindakan demi kebaikan pasien. Justice, keadilan, perlakuan yang adil dan tidak. Bab 4. Informed consent dalam layanan fisioterapi. Tujuan informed consent pada fisioterapi yaitu yang pertama, melindungi hak pasien. 2. Mengurangi ketakutan pasien. 3. Perlindungan hukum. 4. Meningkatkan komunikasi. Situasi yang wajib memiliki informed consent. Informed consent dalam fisioterapi diperlukan dalam situasi-situasi berikut. Yang pertama, prosedur invasif. 2. Penggunaan alat terapi khusus. 3. Perawatan di rumah home visit. Pasien dengan kondisi khusus. 5. Keadaan darurat. Prosedur pengisian informed consent. Yang pertama, identifikasi pasien. 2. Penjelasan tindakan.
3. Persetujuan pasien. 4. Dokumentasi tambahan. 5. Penyampaian formulir. Kemudian, contoh praktik dalam terapi manipulasi dan modalitas elektroterapi. Formulir informan consent, persetujuan tindakan fisioterapi. Ada nama pasien, usia, jenis kelamin, nomor rekam medis, diagnosis medis, jenis terapi yang diberikan, baik terapi manual maupun terapi elektroterapi, TENS maupun ultrasound. Penjelasan tindakan terapi. Yang pertama yaitu terapi manual. Terapi manual ini meliputi manipulasi dan mobilisasi sendi, jaringan lunak, serta teknik pergerakan untuk mengurangi nyeri, meningkatkan mobilitas, dan mempercepat pemulihan. Modalitas elektroterapi. Penggunaan alat berbasis listrik seperti TENS, ultrasound, dan interferensial untuk meredakan nyeri, meningkatkan aliran darah, dan mempercepat penyembuhan jaringan. Resiko dan efek samping yang mungkin terjadi. Yang pertama, nyeri sementara atau ketidaknyamanan setelah terapi. 2. Reaksi kulit ringan terhadap elektroda pelumas. 3. Reaksi otot berupa kelelahan atau spasme ringan. 4. Dalam kasus sangat jarang, bisa terjadi iritasi jaringan atau luka kecil. Alternatif pengobatan. Informasi mengenai alternatif lain yang termasuk yaitu obat-obatan, operasi jika relevan, tidak melakukan terapi. Petunjuk. Saya menyatakan bahwa saya telah mendapat penjelasan lengkap dan dapat dipahami. Saya diberi kesempatan untuk bertanya dan semua pertanyaan saya telah dijawab. Saya memberikan persetujuan sukarela tanpa tekanan dari pihak manapun. Saya berhak menghentikan terapi kapanpun jika saya merasa tidak nyaman. Tanda tangan. Pasien atau wali. Nama, tanda tangan, tanggal fisioterapis. Nama, tanda tangan, tanggal. Dokumentasi dan tanda tangan pasien. Penjelasan awal. Persetujuan tertulis, privasi dan kerahasiaan, komunikasi yang jelas, dokumentasi lengkap. Kewajiban fisioterapi dalam memberikan penjelasan. Kewajiban fisioterapi dalam memberikan penjelasan meliputi 1. Memberikan informasi yang jelas dan lengkap, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, menghormati hak pasien untuk bertanya, dan mendokumentasikan penjelasan. Sekian materi bab 4, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan informed choice dalam layanan kesehatan dan informed choice dalam fisioterapi. Yang pertama ada definisi dan relevansi dengan hak pasien. Tenaga kesehatan bertanggung jawab memastikan bahwa semua informasi yang mereka sampaikan akurat, jujur, dan jelas. Mereka juga harus bisa menjelaskan berbagai pilihan, termasuk konsekuensi memilih atau tidak memilih. Selain itu, mereka juga harus bisa menghormati segala keputusan pasien, karena dalam konteks ini, nakes hanya menjadi fasilitator dalam pengambilan keputusan. Yang kedua ada proses pengambilan keputusan oleh pasien. Tahapan awal dalam memberikan informed choice dimulai dengan konseling, di mana tenaga kesehatan memberikan edukasi mengenai jenis tindakan yang akan dilakukan, membantu pasien memilih pilihan terbaik, dan memastikan keputusan yang diambil membuat pasien merasa aman dan puas. Konseling ini juga memperkuat hubungan dan kepercayaan antara tenaga kesehatan dan pasien. Yang ketiga, ada faktor yang mempengaruhi keputusan pasien. Memberikan informasi secara rinci dan jujur yang dapat dimengerti oleh pasien dengan menggunakan media alternatif dan penerjemah. Kalau perlu, nakes bertatap muka secara langsung dengan pasien. Berfokus pada asuhan yang berpusat pada pasien dan berdasarkan fakta. Diharapkan konflik dapat ditekan serendah mungkin. Bentuk dukungan dari keluarga pasien maupun teman. Yang keempat ada tanggung jawab nakes dalam memberi pilihan. Tenaga kesehatan bertanggung jawab memastikan bahwa semua informasi yang mereka sampaikan akurat, jujur, dan jelas.
Mereka juga harus bisa menjelaskan berbagai pilihan, termasuk konsekuensi memilih atau tidak memilih. Selain itu, mereka juga harus bisa menghormati segala keputusan pasien, karena dalam konteks ini, nakes hanya menjadi fasilitator dalam pengambilan keputusan. Yang kelima ada contoh kasus dan simulasi. Seorang pasien dengan kasus osteoartritis diberikan pilihan antara tindakan terapi atau tindakan bedah. Dalam hal ini, fisioterapi menjelaskan tentang opsi tindakan, resiko tindakan, dan hasil yang didapatkan. Pasien juga bisa bertanya dan berpikir dahulu sebelum membuat keputusan. Dari contoh ini, dapat dilihat bagaimana komunikasi antara fisioterapis dan pasien dalam membuat keputusan untuk tindakan yang akan dilakukan. Yang selanjutnya ada informed choice dalam fisioterapi. Yang pertama, implementasi konsep informed choice dalam klinik atau rumah sakit. Implementasi konsep informed choice di klinik atau rumah sakit melibatkan proses memberikan informasi yang akurat dan objektif dengan menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami kepada pasien tentang pilihan tindakan yang tersedia, sehingga pasien dapat membuat keputusan yang tepat dan sesuai dengan mereka. Yang kedua ada peran fisioterapi dalam memberi alternatif terapi. Fisioterapis berperan penting dalam memberikan berbagai pilihan terapi yang sesuai dengan kondisi pasien, seperti terapi manual, latihan, elektroterapi, atau kombinasi modalitas. Tugas fisioterapis mencakup menjelaskan setiap pilihan secara seimbang, termasuk bukti ilmiah, kelebihan dan kekurangannya, tanpa memaksakan satu metode tertentu. Melalui konseling yang informatif, pasien didorong menjadi mitra aktif dalam proses pengambilan keputusan terapi. Yang ketiga ada edukasi pasien tentang pilihan terapi. Edukasi yang efektif merupakan bagian penting dari proses informed choice. Fisioterapis harus menyesuaikan penjelasan dengan latar belakang pasien, termasuk bahasa, literasi, kesehatan, dan budaya. Teknik komunikasi dapat meliputi media cetak, video edukatif, atau diskusi interaktif. Fisioterapis perlu menghindari istilah medis yang rumit dan mendorong pasien untuk bertanya, sehingga benar-benar memahami pilihan terapi yang tersedia. Yang keempat ada pasien memilih antara latihan terapi atau elektroterapi. Fisioterapis menjelaskan perbedaan antara latihan terapi dan elektroterapi, di mana latihan terapi lebih memberikan manfaat jangka panjang untuk fungsi otot, sementara elektroterapi berfokus pada pengurangan nyeri jangka pendek. Setelah penjelasan, pasien memilih terapi latihan karena lebih sesuai dengan tujuan pribadinya, yaitu untuk meningkatkan fungsi otot dan menjaga kebugarannya secara keseluruhan. Yang kelima ada evaluasi dan dokumentasi pilihan pasien. Setelah pasien membuat keputusan, fisioterapis perlu mengevaluasi pemahaman pasien dan mendokumentasikan seluruh proses informed choice dalam catatan medis. Dokumentasi ini harus mencangkup informasi yang diberikan, pertimbangan pasien, keputusan akhir, serta konfirmasi bahwa keputusan yang diambil secara sukarela. Dokumentasi yang baik memenuhi standar etik dan hukum, serta mendukung evaluasi keberhasilan terapi dan komunikasi antara tenaga kesehatan di masa mendatang. Baik, selanjutnya kita akan membahas bab 7 tentang tantangan etika dan aspek hukum. Oke, slide selanjutnya yaitu ada kendala dalam penerapan di lapangan. Ada beberapa poin yaitu kurangnya pemahaman pasien, keterbatasan waktu dan sumber daya tenaga medis, pengaruh budaya dan sosial, kendala bahasa dan komunikasi, dokumentasi dan standarisasi prosedur, dan terakhir, tantangan hukum dan etika. Oke, slide selanjutnya. Oke, sudah halaman selanjutnya. Kali ini kita akan membahas tentang hak anak disabilitas dan pasien tidak kompeten. Untuk poin pertama yaitu untuk anak-anak. Anak-anak terutama yang berusia di bawah 18 tahun, umumnya dianggap belum memiliki kapasitas hukum untuk memberikan persetujuan secara mandiri. Oleh karena itu, persetujuan diberikan oleh orang tua atau wali sah. Dan pentingnya informed consent. Oke, untuk poin yang kedua, yaitu untuk hak penyandang disabilitas. Bagi penyandang disabilitas, terutama yang mengalami gangguan kognitif atau mental, pendekatan terhadap informed consent harus disesuaikan dengan kondisi mereka, yaitu mulai dari evaluasi kapasitas individu, peran wali atau pendamping hukum, penyampaian
informasi yang disesuaikan. Kemudian poin terakhir yaitu pasien tidak kompeten. Pasien yang tidak kompeten seperti mereka yang mengalami gangguan kesadaran atau kondisi mental yang menghambat kemampuan pengambilan keputusan memerlukan pendekatan khusus, yaitu persetujuan oleh perwakilan sah dan tindakan darurat tanpa persetujuan. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Oke, saudara, selanjutnya untuk yang pertama kita akan menjelaskan tentang persetujuan dari keluarga atau wali. Persetujuan dari keluarga pasien fisioterapi diperlukan dalam situasi tertentu, terutama ketika pasien tidak mampu memberikan persetujuan sendiri, seperti pada anak-anak, pasien dengan gangguan kognitif, atau pasien dalam kondisi kritis. Berikut adalah beberapa poin penting terkait persetujuan keluarga, yaitu peran keluarga sebagai wali, penjelasan kepada keluarga, dokumentasi persetujuan, dan keterlibatan keluarga dalam proses terapi. Oke, kemudian aspek etik versus aspek legal. Dalam konteks pelayanan kesehatan di Indonesia, informed consent dan informed choice memiliki dua dimensi penting, aspek etik dan aspek legal. Keduanya saling melengkapi untuk memastikan bahwa tindakan medis dilakukan secara bertanggung jawab, menghormati hak pasien, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yaitu aspek etik mengedepankan hak dan martabat pasien, aspek legal landasan hukum dan perlindungan. Oke, untuk penjelasan yang terakhir yaitu sanksi jika tidak ada consent. Jika tidak ada informed consent dalam praktik fisioterapi, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik dalam ranah pidana, perdata maupun administratif. Selanjutnya ada bab 8. Untuk kesimpulannya, information consent dan information choice merupakan bagian integral dalam layanan fisioterapi yang mengedepankan hak pasien untuk mendapatkan informasi lengkap serta memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela sebelum tindakan yang dilakukan. Dalam konteks fisioterapi, proses ini tidak hanya melibatkan penjelasan mengenai diagnosa dan prosedur, tapi juga risiko, manfaat, alternatif terapi, dan hak pasien untuk menolak. Prinsip ini sejajar dengan ketentuan hukum seperti Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Permenkes Nomor 290 Tahun 2008, serta Standar Etika Profesi Kesehatan. Dokumentasi persetujuan harus dilakukan secara tertulis untuk tindakan beresiko dan disampaikan dalam rekam medis sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pasien maupun fisioterapi. Dengan pelaksanaan information consent dan information choice yang benar, layanan fisioterapi menjadi lebih transparan, etis, dan berorientasi pada keselamatan serta otonom pasien, sekaligus memperkuat kepercayaan antara pasien dan tenaga kesehatan. Selanjutnya ada penutup. Yang pertama ada rekomendasi implement di fasilitas kesehatan. Di sini ada 7 rekomendasi implement. Yang pertama ada penyusunan SOP atau standar operasional prosedur. Yang kedua ada pelatihan untuk tenaga kesehatan. Yang ketiga ada peningkatan pemahaman pasien. Keempat, digitalisasi proses. Kelima ada pemantauan dan evaluasi. Keenam, kolaborasi tim kesehatan. Dan yang terakhir ada penyesuaian dengan regulasi. Selanjutnya ada peran manajemen dan profesi. Di sini ada 2 peran. Yang pertama ada peran manajemen. Yang pertama ada kebijakan dan regulasi. Yang kedua ada penyediaan sarana. Yang ketiga ada pelatihan dan edukasi. Yang terakhir ada monitoring dan evaluasi. Sedangkan peran yang kedua ada peran profesional atau tenaga kesehatan. Yang pertama ada penyampaian informasi, yang kedua ada etika, yang keempat ada kolaborasi antara profesi, dan yang terakhir ada pendokumentasian. Selanjutnya adalah lampiran. Ini adalah contoh formulir informed consent dan ini adalah contoh formulir informed choice. Selanjutnya ada checklist edukasi pasien dan alur SOP informed consent. Yang terakhir ada referensi, regulasi, dan etika. Baiklah, di sini terdapat daftar pustaka
yang digunakan untuk materi yang dipaparkan dalam video. Berikut adalah daftar pustakanya. Oke, mungkin cukup itu saja untuk yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Jika ada salah kata dan perbuatan atau ada satu hal yang tidak mengenakan di hati, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.